Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Topik yang akan kita bahas hari ini ada kaitannya dengan video sebelumnya. Berikut cerita selengkapnya. Ada sebuah buku bernama Urantia yang diterbitkan pada tahun 1950-an. Buku ini menceritakan tentang rahasia Melkisedek yang tak diketahui publik. Sebagai informasi, Urantia adalah nama sebuah buku yang bagi para penganutnya dipercaya bukan dibuat oleh manusia. Penulisnya adalah sebuah tim gabungan terdiri dari beberapa puluh pribadi roh dan malaikat. Tim ini dipimpin seorang konselor ilahi dari ibu kota alam semesta super manusia. Buku Urantia yang pertama diterbitkan oleh Urantia Foundation tahun 1955 menyajikan asal mula, sejarah, dan tujuan akhir umat manusia. Istilah atau nama Urantia adalah cara mereka menyebut nama planet bumi kita ini. Buku ini menjawab pertanyaan tentang Tuhan, kehidupan dalam alam semesta yang dihuni, sejarah dan masa depan dunia ini. Demikian kutipan dari Wikipedia. Urantia, buku ini sangat melegenda. Sebelumnya kami juga sudah pernah membahasnya sebagian dalam video berjudul Kitab Urantia, Fakta tentang Penciptaan Alam Semesta yang tidak disebutkan dalam agama dan sains. Kali ini kita akan membahas sisi lain dari buku ini. Urantia menceritakan bahwa wilayah di sekitar bumi, tempat tinggal manusia disebut Urantia di dunia ketuhanan, dan alam semesta tempat bumi berada disebut alam semesta lokal Nebadon. Mikael dari Nebadon adalah penguasa tunggal di Nebadon ini. Mikael dari Nebadon sering disebut Michael Chris karena kelahirannya dalam manusia Yesus di bumi. Michael dan roh penciptaan tingkat tertinggi menciptakan seluruh ras dewa Melkisedek dan beberapa jenis dewa lainnya di alam semesta Nebadon. Ibu kota alam semesta Nebadon adalah sebuah tempat bernama Selfington, dan klan Melkisedek tinggal di sekitar Selfington di dalam rentang ruang waktu berbentuk bola. Klan Melkisedek merupakan salah satu klan dewa yang paling dekat dengan manusia di muka bumi. Mereka dapat membantu manusia, membantu mereka meningkatkan alam spiritualnya, selanjutnya kemudian meningkatkan ke tingkat ruang dan waktu yang lebih tinggi. Ketika klan Melkisedek melakukan tugas-tugas tersebut, umumnya mereka tidak perlu berinkarnasi sebagai manusia di bumi. Lalu mengapa Melkisedek dilihat oleh Abraham dalam wujud manusia? Terkait ini, nanti akan kita bicarakan di penghujung video. Di alam semesta Nebadon, klan dewa tingkat kedua yang satu tingkat lebih rendah dari klan Melkisedek adalah Vorondadek. Kekuatan dewa mereka sedikit lebih rendah dibandingkan klan dewa Melkisedek, dan mereka bertanggung jawab dalam mengelola sistem konstelasi. Ada 100 rasi bintang di alam semesta Nebadon, dan setiap rasi bintang memiliki 100 sistem yang cocok untuk ditinggali kehidupan seperti manusia. Setiap sistem berisi sekitar 1000 Urantia, yaitu lingkungan seperti bumi, tempat tinggal manusia, dan sebuah konstelasi memiliki 100.000 Urantia. Jadi totalnya ada sekitar 10 juta dunia manusia di seluruh alam semesta lokal Nebadon. Sementara itu, klan Vorondadek bertanggung jawab dalam mengelola semua konstelasi ini, termasuk dunia manusia. Mereka juga tinggal di sekitar Selfington. Tingkatan ke bawah lagi adalah klan dewa tingkat ketiga di alam semesta Nebadon bernama Lanonandek. Klan dewa Lanonandek ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Level A bisa menjadi asisten dari 2 klan dewa pertama dan kedua di atas, yaitu klan dewa Melkisedek dan klan dewa Vorondadek. Level B dapat menjadi pengelola puncak dari suatu sistem planet tertentu yang disebut Planetary Friends. Sementara itu,
Level C berperan sebagai utusan dan asisten administrasi untuk sistem kecil dengan status posisi junior. Di alam semesta Nebadon, selain 3 kelompok dewa utama, yaitu Melkisedek, Vorondadek, dan Lanonandek, juga ada kelompok dewa penting keempat yang disebut Life Carriers. Klan dewa ini tergolong istimewa. Mereka diciptakan bersama oleh Michael, roh penciptaan dan Tuhan alam semesta super. Dalam alam semesta, manusia mortal man adalah golongan terendah dalam jagat semesta seluruhnya. Dalam alam semesta lokal, manusia juga masuk dalam kategori paling bawah. Di atas kita, ada golongan Midwayers, malaikat serubim dan serafim, life carrier, ahli kehidupan fisik, Lanonandek, eksekutif, kemudian Vorondadek, pembangun, Melkisedek, guru, Kreator Son pencipta, Magisterial Son, hakim, Emmanuel, chairman komisaris, dan masih banyak lagi golongan yang lain. Namun demikian, manusia diberikan suatu hak yang sangat besar, yaitu kenaikan, ascending, yaitu bertumbuh dalam kepribadian dan pengalaman sampai tingkat yang tidak terbatas. Kita disebut ascending sons of God. Jangka waktunya adalah kekekalan. Masa depan kita sangat cemerlang dan tugas kita mendatang tidak akan terbayangkan. Hidup di dunia adalah masa percobaan atau karir kita yang pertama dalam alam semesta. Jika kita lulus dalam tes pertama ini, maka akan mendapat hak untuk hidup selama-lamanya. Jika tidak, kita akan dimusnahkan dan dipersonalisasi ulang. Salah besar jika hidup kita yang pendek di bumi ini kita pakai untuk mengejar ambisi pribadi dan melakukan yang jahat. Kita akan menuai apa yang kita tabur dan akhirnya adalah kematian kekal. Setelah klan dewa Melkisedek, Vorondadek, Lanonandek, dan The Life Carriers adalah malaikat yang tidak asing lagi bagi sebagian orang. Di dalam malaikat ini juga terbagi dalam berbagai jenis dan tingkatan. Ada malaikat tingkat tinggi seperti serafim. Ada juga malaikat tingkat rendah seperti malaikat kerub. Kerub biasanya digambarkan dengan sayap-sayap, kaki-kaki, dan tangan-tangan, tetapi memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Karena itu, mungkin kita dapat melihat betapa besar perbedaan antara klan dewa Melkisedek dengan yang biasa kita sebut sebagai malaikat itu. Ada beberapa tingkatan di antara mereka. Singkatnya, alam semesta Nebadon sangat besar dan kompleks, tetapi di bawah pengelolaan para dewa, semuanya teratur dan kehidupan makmur sejahtera. Hari-hari yang damai tentram akhirnya terusik juga. Lucifer dan pemberontakan para malaikat. Mungkin ada yang pernah mendengar kalau nama Lucifer disebut juga dengan malaikat jatuh. Dia dulunya adalah tangan kanan Tuhan dan salah satu malaikat agung yang paling kuat. Karena dia memberontak melawan Tuhan, jadi ketika iblis yang dulunya itu malaikat Lucifer memberontak dan jatuh dari surga, sepertiga dari malaikat bergabung dengan pemberontakan ini. Apakah menurut Anda cerita ini asli dari Alkitab? Bukan, faktanya ini berasal dari mitologi Yahudi kuno. Berikut mari kita lihat apa yang dikatakan buku Urantia. Lucifer sebelumnya adalah salah satu anggota level A dari klan dewa ketiga Lanonandek di atas. Dia pernah menjabat sebagai konsultan manajemen senior di banyak sistem planet dan terkenal di alam semesta Nebadon karena kecerdasan, kearifan, dan efisiensinya. Level Lucifer berada di peringkat ke-37 dari peringkat 100 teratas di antara lebih dari 700.000 klan dewa Lanonandek level A. Jadi dia dipromosikan menjadi asisten pengelola konstelasi yang bertanggung jawab mengelola 607 sistem layak huni. Lucifer juga memiliki asisten cakap
yang juga merupakan pengelola level A dari klan Lanunandek bernama Setan. Ya, itu adalah setan di dalam Alkitab belakangan. Jadi dalam cerita ini, Lucifer dan setan sebenarnya adalah dua karakter yang berbeda. Lucifer telah melakukan pekerjaan ini selama lebih dari 500.000 tahun dan semuanya tampak berjalan lancar. Tiba-tiba suatu hari Lucifer merasa bahwa dialah yang berhak sebagai bos besar, pengambil keputusan akhir, tidak perlu didikte Michael serta atasan lainnya. Ia harus mempunyai kedaulatan yang independen sepenuhnya. Lucifer memang cerdas. Dia perlahan-lahan menanamkan ide-ide baru dan perspektif baru ke dalam asistennya yang bernama Setan. Jadi Setan pun menjadi pengikut setianya yang pertama. Kemudian dia menyebarkan teorinya kemana-mana di alam semesta Nebadon dan mendapatkan dukungan dari sekelompok klan dewa Lanunandek level B yang kesemuanya berasal dari Life Carriers. Lucifer menghasut total 37 Life Carrier atau ahli kehidupan fisik. Ini merupakan aksi pemberontakan ciptaan melawan Sang Pencipta. Setelah Lucifer memberontak, kelompok dewa yang dipimpinnya dan dicuci otaknya disebut klan naga. Michael dengan cepat melancarkan serangan balik dan perang pun pecah di langit surgawi. Namun berhubung terbatasnya waktu, kami tidak akan memaparkan secara detail jalannya peperangan. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya melalui buku Urantia versi bahasa Inggris. Singkatnya, sepertiga dari malaikat di alam semesta Nebadon diturunkan pangkatnya atau dihancurkan. Dalam pertempuran itu, klan dewa Melkisedek tampil luar biasa selama seluruh proses kontra pemberontakan, dan sejak itu menjadi dewa paling terpercaya di alam semesta Nebadon. Namun pemberontakan Lucifer memberi dampak besar pada manusia di bumi. Sehubungan dengan itu, Michael mendiskusikan rencana 3 langkah dengan klan dewa Melkisedek untuk menghidupkan kembali keyakinan umat manusia kepada Sang Pencipta. Rencana 3 langkah. Dalam buku Urantia disebutkan bahwa langkah pertama adalah membiarkan klan dewa Melkisedek yang bertanggung jawab atas lingkungan bumi dan secara langsung memasuki masyarakat manusia dalam bentuk fisik untuk membantu manusia mempertahankan keyakinan lurus mereka. Dan klan dewa yang datang langsung ke umat manusia ini adalah Raja Salem yang ditemui Abraham di awal video, yaitu Melkisedek. Dia berhasil memupuk iman yang benar pada zamannya dan mewariskannya kepada Abraham berikut keturunannya. Langkah kedua setelah itu adalah menunggu orang lain mengambil alih pekerjaannya. Buku Urantia diterbitkan pada tahun 1950-an. Asal-usulnya sangat misterius, sehingga para sarjana Alkitab modern tidak pernah menanggapinya. Jika disebut fantasi, itu juga hanya didasarkan pada konsep masyarakat modern. Namun pernyataan beberapa sarjana bersesuaian dengan gambaran Melkisedek di Urantia. Seorang doktor teologi bernama Ken Johnson mengusulkan dalam karyanya bahwa ia menemukan asal-muasal Melkisedek dari gulungan Laut Mati dan buku-buku sejarah serta mitologi Yahudi. Dan memang, ia memasuki dunia manusia dari alam ketuhanan, sama persis dengan alam ketuhanan seperti yang dinyatakan di Urantia. Johnson mengatakan bahwa generasi pertama dari klan dewa Melkisedek yang ditemukannya dan secara langsung masuk ke bumi itu adalah Adam, nenek moyang umat manusia. Penerus Adam bernama Henokh. Setelah menyelesaikan misinya, Henokh langsung naik ke kerajaan surga tanpa kematian jasmani. Dan penerus berikutnya setelah Henokh adalah Nuh yang membangun Bahtera Nuh. Sem putra sulung Nuh kemungkinan besar hidup sampai zaman nenek moyang Yahudi Abraham, yaitu Melkisedek yang memberkati Abraham. Lantas, berapa lama silsilah Melkisedek di bumi ini?
Sulit untuk mengetahui secara pasti era kelahiran Adam, nenek moyang umat manusia. Namun yang relatif mudah ditebak adalah zaman banjir besar dari berbagai legenda suku bangsa pada era kehidupan Nuh yang terjadi 12.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Peristiwa astronomi yang berhubungan dengan banjir besar tersebut merupakan dampak dari rias terkini, yaitu kemunculan kembali zaman glasial yang sempat menghentikan proses pemanasan secara bertahap yang telah dimulai setelah berakhirnya zaman glasial maksimum, terakhir sekitar 20.000 tahun sebelum kini. Peristiwa ini terjadi pada masa Pleistosen akhir dan beberapa saat sebelum dimulainya masa Holosen. Berdasarkan perhitungan tersebut, era klan Dewa Melkisedek di bumi bisa dimajukan setidaknya menjadi 12.000 tahun yang lalu. Langkah pertama dari rencana yang diatur di alam semesta tingkat tinggi adalah menurunkan klan Melkisedek langsung ke bumi. Lalu siapa yang akan menyelesaikan langkah kedua? Dalam kitab Ibrani, secara halus diungkapkan bahwa kedatangan Yesus sebenarnya mengambil alih kedudukan suci Melkisedek. Yesus, seperti Melkisedek, adalah Raja Suci, Nabi dan Imam tertinggi yang semuanya merupakan satu kesatuan. Ini adalah langkah kedua. Namun langkah ketiga tidak disebutkan secara jelas dalam buku Urantia. Hanya dikatakan bahwa untuk memulihkan keimanan manusia yang benar adalah sebuah proses yang sulit. Tapi tak seorang pun yang bisa melihat dengan jelas apa hasilnya. Ternyata rencana Tuhan itu begitu sempurna dan telah diatur lebih dari 12.000 tahun. Di penghujung video, perlu kiranya kami sampaikan bahwa seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.